Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu mahar ya. Nah, di sini ya langsung ya pengertian mahar sendiri yaitu merupakan mahar itu ya harta yang berhak didapat oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad ya maupun persetubuhan. Nah, ini mungkin lebih jelasnya saya akan jelasin lebih lanjut lagi mahar itu seperti apa. Nah, untuk mahar itu menurut ulama mazhab ya di sini bisa dibaca sendiri ya mengenai pengertian. Ya secara kesimpulan sih kalau misal menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu ya untuk namanya sebagai imbalan untuk melakukan suatu persetubuhan itu sendiri. Tapi berbeda mungkin menurut Hambali, yaitu dimana mahar itu baik mahar yang ditentukan dalam akad atau tetapkan setelahnya dengan ya keridhaan kedua belah pihak atau dari hakim, yaitu berarti mahar itu merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak itu sendiri. Itu. Kemudian hukum mahar. Nah, ini kalau hukum mahar itu wajib bagi laki-laki, bukan perempuan ya. Karena seorang laki-laki itu kenapa harus wajib membayar mahar, karena dia akan memberi nafkah kepada istrinya, akan berjanji untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jangan sampai ketika menikah seorang laki-laki atau misalnya suami itu tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah. Setidaknya sebisanya saja kalau gitu. Kalau misalnya juga si istrinya harus mengerti kalau misalnya si suami memberi nafkah ya seadanya gitu. Yang penting ada usaha untuk mencari nafkah. Kemudian ya kedudukan mahar itu sendiri, yaitu mahar itu bukan rukun syarat ya, rukun bukan dan syarat juga bukan, tapi mahar dampak dalam pernikahan gitu ya. Dibilang syarat juga bukan, kenapa juga rukun bukan, karena yaitu bukan merupakan syarat sah itu sendiri gitu. Mahar itu ya apa ya, wajib tapi bukan rukun syarat. Gimana ya jelasinnya, jadi ya sebagai hadiah pemberian, hadiah kepada wanita, sebagai apa, penghibur, sebagai syarat, sebagai hadiah lah gitu, untuk pemberian terhadap wanita itu sendiri itu ya apa ya, penyenang hati, pelipur lara itu intinya. Ya namanya mahar ya gak sebanding sih namanya persetubuhan wanita gitu, tapi mungkin itu merupakan ya ibaratnya penghibur saja gitu. Ya di sini ukuran mahar ya, mengenai ukuran mahar para fuqaha itu sepakat bahwa tidak ada batasan paling tinggi, jadi ditentukan ya bebas mau mahar seberapa gitu. Mau misalnya mobil Lamborghini misalnya 4, atau misalnya mau hotel bintang 5, atau misalnya terserah itu misalnya. Ya yang penting itu bukan sesuatu hal yang diharamkan oleh agama. Kemudian ya di sini ada perbedaan pendapat mengenai minimal gitu. Kalau misalnya menurut mazhab Hanafi itu yang paling rendah itu sekitar 10 dirham. Ya 10 dirham itu kalau diperkirakan kalau misalnya uang perak ya, sekitar misalnya kadarnya 90%-an, itu harganya sekitar 80 ribuan. Kalau misalnya dikali 10 ya kira-kira mungkin 800. Jadi kalau misalnya menurut mazhab Hanafi ini, jika ingin membayar mahar ya itu minimalnya harganya sekitar 800 ribuan kalau misalnya dirupiahkan gitu. Kemudian menurut Maliki mahar yang paling rendah yaitu 3 dirham. Kalau misalnya 3 dirham berarti dikali 80 itu sekitar 200
40 ya, segitu minimalnya. Kemudian kalau misalnya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali itu tidak memiliki batasan yang paling rendah, bebas gitu. Misalnya juga sekarang ya ada lagi viral gitu, ada orang yang menikah dengan sendal jepit gitu. Ya gak apa-apa sih kalau misalnya ya sendal jepit. Kalau misalnya menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali itu boleh-boleh aja gitu, karena tidak ada batasan minimal dalam hal mahar itu sendiri. Oke, lalu kemudian ya syarat mahar itu sendiri ya merupakan sesuatu yang bisa dimiliki atau misalnya bisa dijual gitu, yang memiliki harga. Kemudian ya harus sesuatu yang diketahui. Kemudian bebas dari perbuatan yang haram. Ya misalnya haram, lebih baik misalnya zat dari zat misalnya, atau misalnya dari alkohol, misalnya mahalnya daging babi, atau misalnya vodka misalnya kayak gitu, itu ya gak boleh ya, haram hukumnya. Atau misalnya perbuatannya misalnya cincin yang hasil nyuri, itu gak boleh. Kemudian harus sesuatu yang diketahui. Ya diketahui ini ya, kalau misalnya barang misalnya emas berapa gram, ukurannya berapa, ya itu harus diketahui, jangan sesuatu hal yang goib gitu. Kemudian juga tadi ya bukan zat yang diharamkan, ya bukan dari misalnya bahan alkohol, atau misalnya dari misalnya bahan dari daging babi, atau sesuatu hal yang diharamkan gitu. Misalnya bahannya misalnya mahalnya kotoran, yaitu tidak diperbolehkan. Harus sesuai ya benda-benda yang tidak diharamkan oleh agama. Lalu gimana kalau misalnya maharnya itu merupakan hafalan Al-Quran? Misalnya kebanyakan orang memberikan mahar yaitu Ar-Rahman. Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja. Tapi yang perlu diingat, ya misalnya emang zaman Rasulullah juga emang ada yang memberikan mahar seperti itu. Tapi mahar itu bukan mahar cuma dibaca doang gitu, tapi mengajarkan Al-Quran. Dia misalnya orangnya hafal Al-Quran, kemudian mengajari hafalan surat-surat tersebut gitu. Nah itu jadi ibaratnya itu seperti upah seorang wanita terhadap suaminya, itu istri terhadap suaminya. Jadi ibaratnya apa ya, seperti pengajaran gitu, hafalan Al-Quran ya. Sekarang itu sering salah artikan gitu, mengenai mahar Al-Quran gitu. Ya maksudnya suami cuman baca doang gitu, udah beres. Ya itu salah persepsi ya. Ya kalau misalnya cuman baca doang atau hafal doang, anak kecil juga bisa. Tapi ya makna yang lebih dalam itu ya mengajarkan, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran itu sendiri. Nah itu yang harus dipentingkan. Tapi yang lebih dianjurkan sih jangan hafalan Al-Quran, karena kalau misalnya hafalan Al-Quran itu ya berat tanggung jawabnya gitu. Anda tidak bisa mengamalkan terutama ke istrinya, ya jadi dosa gitu. Karena itu ya mahar juga merupakan kewajiban. Lebih baik ya mahar yang seperti barang-barang biasa, mau emas atau misalnya perak atau misalnya bahan-bahan lainnya, itu lebih baiknya supaya tidak memberatkan. Nah, kemudian ya jenis-jenis mahar di sini ada mahar musamma. Mahar musamma itu mahar yang disepakati kedua belah pihak. Misalnya maharnya baik suami maupun istri ya pengennya misalnya maharnya emas 1 kilo. Ya kalau misalnya sepakat maharnya emas 1 kilo, ya silakan saja kalau misalnya suaminya sanggup gitu. Ya sebaik-baiknya perempuan ya maharnya yang paling ringan. Tapi ya sebaik-baiknya pria ya bisa memberikan mahar yang lebih. Karena Rasulullah juga memberikan mahar itu enggak sedikit gitu.
ya bisa dikatakan kepada Siti Khadijah saja maharnya 25 unta merah. Itu harganya sudah seharga mobil ya. 25 mobil itu harganya berapa? Mahal gitu. Tapi Rasulullah kenapa menganjurkan kepada umatnya itu yang ringan-ringan, ya supaya tidak memberatkan. Yang namanya agama Islam itu ya tidak memberatkan. Nah itu kehebatan Rasulullah, tidak memberatkan umatnya. Nah kemudian di sini ada namanya mahar misli. Mahar misli itu mahar yang disamakan sama yang umum, misalnya maksudnya disamakan, misalnya si dia istrinya punya ibu, nah ibunya itu mungkin maharnya misalnya emas 10 gram gitu. Nah itu boleh disamakan dengan mahar dengan si ibunya gitu, disamakan misalnya itu. Atau misalnya mahar disamakan dengan keumuman dari masyarakat tersebut. Misalnya keumuman masyarakat itu maharnya misalnya 1 gram emas. Nah itu silakan disamakan itu. Silakan mau musama silakan, kalau musama mungkin sudah kesepakatan. Kalau misalnya misli itu mengikuti berdasarkan mahar yang umum dari masyarakat maupun dari keluarganya, pihak keluarganya itu. Lantas gimana kalau misalnya maharnya itu ngutang gitu? Ya boleh saja gitu, maharnya ngutang gitu, tapi ya dibayar gitu. Yang misalnya ngutangnya ke toko emas ya dibayar gitu maharnya. Atau misalnya maharnya belum dibayar, yaitu berarti ditangguhkan gitu ya. Kalau misalnya belum dibayar, si istri itu berhak untuk menolak persenggamaan dan berhak untuk menagih janjinya si suami untuk membayar mahar. Ya lebih baik kalau misalnya gak bisa bayar kontan ya dicicil saja gitu. Oke, mungkin lagi sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucap, salah-salah kata. Mohon maaf apabila ya ada perkataan yang menyakiti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi